Yang berikutnya adalah parenthesis atau tanda kurung buka dan kurung tutup. Jadi tanda kurung buka dan kurung tutup ini membantu kita untuk menentukan mana operasi yang mau dilakukan lebih dahulu. Jadi setiap ekspresi terdapat di dalam tanda kurung buka dan kurung tutup ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, misalkan saya punya ekspresi 5 kali 8 plus 2. Kalau saya menjalankan operasi aritmatika seperti ini, maka dia akan menjalankan kali dulu, baru ditambahkan. Hasilnya adalah 5 kali 8, 40, tambah 2 sampai 42. Tapi kalau saya pakai parenthesis, di mana 8 plus 2 yang saya masukkan ke dalam tanda kurung buka kurung tutup, maka yang akan dikerjakan itu adalah 8 plus 2-nya. Baru dikali dengan 5. Hasilnya adalah 50. Begitu juga misalkan saya punya A kali B plus C, maka dia akan mengerjakan kali dulu baru plusnya. Tapi kalau seperti ini, maka dia akan mengerjakan B plus C dulu, baru dikali dengan A. Contoh lainnya mungkin kalau misalkan saya punya D sama dengan A dikali buka kurung B dibagi C ditambah E misalkan. Atau saya punya D sama dengan A dikali B bagi C plus E. Nah, kalau saya nggak pakai parenthesis, ya kan, karena kali dan bagi ini sama tingkatannya, maka ini akan dijalankan dulu yang pertama, baru yang ini yang kedua, baru yang plus ini yang ketiga. Tapi kalau saya pakai parenthesis, maka dikerjakan dulu adalah yang satu. Ini baru yang kedua, ini baru yang ketiga dijalankan. Ya, jadi parenthesis itu akan sangat membantu ketika kita ingin menentukan mana operasi yang harus dikerjakan lebih dahulu. Contoh lainnya misalkan saya punya A plus B plus C, A plus D plus E dibagi 5, mana yang akan dikerjakan lebih dahulu? Ini kalau saya tuliskan di sini, maka saya punya, maaf tadi apa? M ya. M sama dengan A plus B plus C plus D plus E dibagi 5. Kalau melihat dari sini, sebenarnya yang mau dikerjakan duluan adalah ini dijumlahkan dulu semuanya baru dibagi 5. Sebenarnya maksud dari rumus ini seperti itu. Tapi kalau kita langsung tuliskan seperti ini, maka justru yang dikerjakan duluan justru malah yang E plus 5. Ini akan dikerjakan duluan. Kenapa? Karena pangkatnya atau derajatnya operator bagi itu lebih tinggi dibanding operator plus. Jadi yang dikerjakan duluan justru malah ini. Kemudian baru dia akan mengerjakan yang berikut-berikutnya. Ini dikerjakan, kemudian ini. Apakah dia akan memberikan hasil yang sesuai yang dimau? Berarti kan bisa saja hasilnya akan berbeda. Contohnya misalkan ini A, B, C. A, B, C, D, E saya isikan dengan 5. Berarti kalau sebenarnya yang saya mau cari adalah A plus B plus C plus D plus E dibagi 5. Berarti ini saya punya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dibagi 5. Hasilnya ada 25 per 5 atau 5. Nah, hasil akhirnya yang mau saya cari adalah 5 sebenarnya. Tapi kalau karena saya menuliskannya seperti ini, plus E dibagi 5, maka ini akan menjadi 1S. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dibagi 5. Nah, hasilnya akan menjadi, ini akan dijalankan dulu, hasilnya adalah
2 bagi 5, 1. Baru kita jumlahkan dengan 5 yang ini kan. Hasilnya adalah 5 tambah 1, 6. Lalu 6 ini akan kita jumlahkan dengan ini. 5 tambah 6, 11. Kita akan jumlahkan lagi dengan ini. 11 tambah 5 tambah 11, 16. 16 baru yang ini kita tambahkan, hasilnya adalah 21. Nah, kita bisa di sini hasilnya bisa berbeda. Tidak sama. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hasil yang 25 itu? A plus B plus C plus D plus E dibagi 5. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan 25 itu? Mana yang dikerjakan lebih dulu harusnya? Ya, yang kita kerjakan lebih dulu harusnya adalah yang tanda tambah ini semua kita jumlahkan, baru kita bagi dengan 5. Nah, jadi kalau seperti ini yang akan dikerjakan dulu ada semua yang ada di dalam parenthesis. Ini akan dikerjakan lebih dahulu, baru dia akan mengerjakan yang keduanya adalah bagi 5-nya. Ya. Nah, itu perlunya kita menggunakan parenthesis. Lalu yang contoh berikutnya adalah Y sama dengan MX plus B. Kira-kira mana yang dikerjakan lebih dahulu? Y sama dengan MX plus B. Berarti nanti yang akan dikerjakan lebih dahulu adalah yang M kali X. Ini kan ada kali di sini sebenarnya. Nah, ini akan dikerjakan lebih dahulu, baru kita pakai ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya punya Y sama dengan M dikali X M buka kurung X plus B. Mana yang dikerjakan lebih dahulu? Ini yang dikerjakan lebih dahulu. Baru akan dikalikan dengan M-nya. Di sini ada kali ya. Ya. Kemudian yang berikutnya saya punya ini. Z sama dengan PR persen Q plus W dibagi X minus Y. Z sama dengan PR persen Q plus WX W dibagi X minus Y. Ingat ini berarti di sini sebenarnya ada tanda kali ya. Jadi sebenarnya di tengah-tengah sini ada tanda kali. Jadi sebenarnya ini adalah P dikali R persen Q ditambah W dibagi X minus Y.